langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, saya yang pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan telah memimpin kami sepanjang minggu ini, dan Engkau telah memberi kami kekuatan, memberi kami kesehatan. Dan hari ini Tuhan kami berkesempatan mengikuti ibadah online, walaupun kami Tuhan berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Engkau akan melihat kami dimanapun kami berada kepada ketika ini Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi jemaat kami yang Tuhan Yesus Kristus yang sakit, yang dalam keadaan lemah tubuh, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Baik orang-orang warga Mas, orang-orang kiu, ibu-ibu tunggal, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan, supaya mereka Tuhan juga diberi kekuatan, diberi kesehatan ya Tuhan Yesus Kristus, dan hindari mereka dari segala sakit penyakit COVID-19 ini Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak lupa doa bagi seluruh jemaat kami di ISIB Pakan Sepitang ini Tuhan Yesus Kristus, supaya kami Tuhan senantiasa dihindari dari segala sakit penyakit dimanapun keberadaan kami pada ketika ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memimpin, Engkau akan menyertai kami Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi pastor kami dan keluarga mereka Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka Tuhan juga dipimpin, diberi kekuatan, diberi kesehatan, walaupun mereka berjauhan daripada keluarga mereka dan anak-anak mereka. Tuhan Engkau memberi mereka kuat iman, percaya, dan memberi kesehatan kepada keluarga dan anak-anak mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga bagi kepimpinan Majelis Gereja ISIB Pakan Sepitang ini Tuhan Yesus Kristus, dari Majelis Gereja dan setiap cabang-cabang pelayanan yang ada di Pakan ini Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan, walaupun kami tidak dapat bertemu ataupun mengadakan segala pertemuan-pertemuan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau memberi mereka, Engkau memberi kami Tuhan Yesus Kristus kekuatan, memberi kami kemampuan Tuhan Yesus Kristus, supaya kami dapat bertahan daripada segala kuasa-kuasa dunia yang ingin kami hadapi pada ketika ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan memberi kami kekuatan di Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada. Oh haleluya Tuhan, kami serahkan seluruh semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Engkau Tuhan dapat memimpin dan menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi pekerja-pekerja penuh masa di dalam ISIB ini Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan juga diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kemampuan dimanapun pekerja-pekerja penuh masa ini Tuhan ditempatkan. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan Yesus Kristus dapat juga Engkau memberi mereka kekuatan ya Tuhan Yesus Kristus, dan hindari mereka dari segala sakit penyakit ini Tuhan.
Kami berdoa juga bagi pusat Isai Bisaba, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan, agar mereka Tuhan dapat menjalankan segala aktiviti-aktiviti ataupun dapat menjalankan segala tugas-tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jauhi mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang kami kehendaki ataupun yang kami ingin Tuhan mendengar doa kami, supaya kami Tuhan dihindari dari segala sakit penyakit ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, seterusnya kami berdoa bagi kerajaan kami Tuhan, yaitu kerajaan Malaysia, daripada yang Pertuan Agung, Perdana Menteri dan seluruh kabinetnya Tuhan Yesus Kristus, agar mereka mentadbir negara kami ini Tuhan untuk memulihkan ekonomi dan politik dan penyakit ini Tuhan Yesus Kristus, karena ini adalah satu cabaran yang begitu besar bagi kerajaan kami. Dari itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau Tuhan memberi mereka kemampuan, juga Tuhan memberi mereka kesabaran, agar kami Tuhan sama-sama menjaga keamanan di dalam negara kami Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan bagi kerajaan negeri kami Tuhan Yesus Kristus, daripada Ketua Menteri dan setiap menteri-menteri kabinet, pemimpin-pemimpin daerah dan peringkat kampung. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap pemimpin ini Tuhan bergandeng bahu untuk memaju dan mengurus negeri kami dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur karena semuanya itu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau Tuhan dapat mendengar segala doa-doa kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga bagi pekerja-pekerja barisan hadapan. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan Yesus Kristus diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi kesehatan ya Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mereka ini sudah berapa tahun dalam tugas ini Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah latih, mereka sudah seolah-olah bosan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau memberi mereka tenaga yang baru, kekuatan yang baru daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Rohul Kudus. Tuhan, ini doa kami, doa pengucapan syukur kami, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus,
mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya,
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita beribadah dalam acara online. Sebelum kita memulakan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kami, memimpin kami sepanjang hari yang sudah berlalu, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam keluarga masing-masing dimanapun keluarga kami berada. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bersama memberi kami kerinduan berbakti dalam rumah tangga, supaya kami dapat dibentuk dan didorong untuk menikmati kebaikan Tuhan melalui persekutuan dan ibadah kami pada hari ini. Demikian juga kami berdoa mohon agar kuasa-kuasa dunia ini, roh-roh jahat yang mengganggu suasana online ini, kami ikat dan kami tawan dalam nama Yesus, agar suasana ibadah kami berjalan dengan baik. Semua anak-anak Tuhan yang memudahkan menggunakan internet pada pagi ini, Tuhan beri kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Jelas kami boleh mendengar, ikut serta dalam ibadah online ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami dari mula acara sehingga selesainya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Bapa, kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Teks firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini terdapat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan dalam berita baik. Allah hendak meyakinkan orang yang akan menerima apa yang dijanjikannya, bahwa dia tidak sekali-kali akan mengubah maksudnya. Itulah sebabnya dia menambah sumpah pada janjinya itu. Dua perkara itu tidak dapat berubah, yaitu janjinya dan sumpahnya. Allah tidak dapat berdusta tentangnya. Oleh itu, kita yang sudah pergi kepadanya untuk mendapat perlindungan sangat digalakkan supaya berpegang teguh kepada harapan yang ada di hadapan kita. Harapan kita itu seperti saw yang menjadi pegangan hidup yang kuat dan aman. Harapan itu menembusi tirai bilik maha suci yang di rumah Tuhan di surga. Yesus masuk ke situ lebih dahulu daripada kita, dan dia menjadi imam agung yang kekal seperti Imam Melkisedek. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini ialah harapan kita. Harapan kita. Mereka yang kepercayaan berpusat pada diri sendiri dan sumber daya manusia, pastilah akan kecewa, miskin rohani, dan akhirnya terhilang. Sebaliknya, mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan mereka yang percaya yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati dan akhirnya memperoleh pahala warisan ilahi. Mereka tidak akan takut atau khawatir di dalam situasi hidup bagaimanapun, karena akar mereka tertanam di dalam Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pengharapan kita merupakan hal yang telah kita terima daripada Tuhan, di mana kita boleh menikmati iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Oleh itu saudara-saudara,
ada salah satu unsur kehidupan Kristen. Yang pertama yaitu kasih. Setiap orang Kristen yang memiliki Tuhan di dalam kehidupannya, dia memiliki satu pengharapan. Di dalam pengharapan itu kita dibentuk di dalam kehidupan kasih daripada Allah. Mari kita baca itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Unsur pertama yang kita belajar pada pagi ini ialah iman. Iman yang kita percayakan kepada Yesus Kristus, yang kita tidak pernah lihat, yang tidak pernah kita nampak, namun kita percaya bahwa dialah Tuhan yang menyelamatkan kita. Inilah unsur kehidupan Kristen, karena dia punya pengharapan. Pengharapannya hanya kepada Yesus Kristus. Pengharapannya karena dia beriman. Iman artinya adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Dan kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Unsur kedua, kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita bersyukur memuji Tuhan, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang turun ke dunia ini, yang menggantikan tempat kita, yang menanggung dosa kita. Oleh itu saudara-saudara, ia mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Inilah unsur kehidupan orang Kristen, ia memiliki kasih. Kasih yang begitu besar, kasih yang kita miliki, kasih yang mengorbankan segala sesuatu untuk menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Unsur yang ketiga, itu harap. Pengharapan kita hanya berharap kepada Yesus saja sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah dimuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara kekasih, unsur kehidupan orang Kristen adalah harap. Pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita adalah yang ditebuskan oleh darah-Nya. Kita telah didamaikan, kita telah diselamatkan, kita punya pengharapan. Ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia punya pengharapan. Di akhir hidupnya, dia memiliki mahkota kehidupan, karena dia diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pengharapan kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaminkan, yang telah menyelamatkan, yang telah menebuskan kita, yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Ada juga yang kita lihat dalam bagian kedua ini adalah pengharapan yang palsu. Pengharapan yang palsu. Pengharapan yang palsu adalah kepada manusia. Ada kalanya orang selalu berharap kepada manusia, kepada kawan, karena dia orang yang berada, karena dia orang yang suka menolong. Dia mengharapkan pertolongan manusia. Pertolongan manusia itu tidak kekal. Pertolongan manusia itu tidak lama. Ada kalanya dia tidak boleh menolong kita. Ada kalanya tidak membantu kita, saudara-saudara. Ada kalanya dia meninggalkan kita. Yang kedua, kepada diri sendiri. Kita mampu diri kita orang yang baik-baik, mengharapkan kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Namun di akhir kehidupannya kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, kepada kekayaan. Mengharapkan kekayaan, kecukupan, kemewahan, dan segalanya tidak membawa
kebahagiaan, membawa keselamatan buat kita. Apabila kita dipanggil oleh Tuhan, kekayaan itu tidak kita bawa ke surga. Oleh itu saudara-saudara, kekayaan tidak menjaminkan. Materialisme tidak menjaminkan hidup kita selama-lamanya. Ini adalah pengharapan yang palsu. Kepada ilmu pengetahuan, kalau kita lihat orang yang belum menerima Yesus, dia mengajarkan pengetahuan sampai ke peringkat yang lebih tinggi, namun dia tidak menyelamatkan. Kita melihat pengetahuan itu tidak menyelamatkan. Pengetahuan adalah satu bagian untuk kita mengerti tentang pengetahuan firman Allah, dan ia akan membentuk kita dalam pengetahuan ini supaya pengetahuan yang kita miliki itu pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan lain daripada itu, yaitu kepada setan dan berhala. Mengharapkan kuasa setan, mengharapkan menyembah berhala. Apa yang kita sulit untuk kita menghadapi kesulitan kita di dunia ini. Kadang-kadang kita lari kepada setan. Kadang-kadang ada yang lari kepada berhala. Ia tidak akan kekal. Itu hanya palsu semata-mata, pengharapan yang palsu, yang tidak kekal. Oleh itu saudara-saudara, kita mohon agar pengharapan yang kita miliki itu ialah daripada Tuhan, tidak akan mempengaruhi kita dengan pengharapan-pengharapan yang palsu di dunia ini. Mari kita lihat pengharapan yang benar. Pengharapan yang benar yaitu kepada Kristus. 1 Timotius 1 ayat 1, dari Paulus Rasul Kristus, Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Inilah pengharapan yang benar. Dasarnya adalah Yesus Kristus, karena dia yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan diselamatkan. Nah, ini adalah dasar pengharapan kita. Tidak ada kesia-siaan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dia datang memberikan kita kehidupan. Dia datang menyambutkan kita sebagai umat ketebusannya. Kepada Allah. Ibrani pasal 13, 5-6. Pengharapan yang benar adalah kepada Allah. Ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Gadamu dan tokatmu itulah yang menyenangkan aku. Dia selalu membawa kita ke tempat yang berumput hijau. Saudara-saudara, Allah itu sungguh mengasihi kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia kepada janjinya. Dia selalu ada, senantiasa ada. Yang ketiga, pengharapan yang benar adalah daripada Roh Kudus. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah pengharapan. Pengharapan yang benar adalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang ada mendiami kita. Dia selalu memimpin kita. Dia selalu membawa kita ke jalan yang benar. Dia selalu melindungi kita. Dia selalu menghiburkan kita. Dia selalu menginsafkan kita daripada dosa. Kita bersyukur memuji Tuhan karena Dia memberi kita damai sejahtera. Di dalam kedukaan, Tuhan berikan kita sukacita karena ada pekerjaan Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Itulah pengharapan yang benar. Tidak ada lain, tiada perkara yang dapat menghiburkan kita selain daripada pekerjaan Roh Kudus
yang selalu memimpin, yang selalu menolong kita, yang selalu memberkati kita. Kalau itu yang memberi pengharapan yang benar kepada kita, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan kepada tiga uknum ini? Apa yang kita harap kepada Kristus, kepada Allah, dan kepada Roh Kudus? Yang kita harapkan ialah pertolongan. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan apa yang kita inginkan daripada Tuhan. Pertolongan di dalam segala keperluan kita. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam Filipi pasal 4, 6 dan 7 ini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Acap kali juga kita khawatir, tetapi ada hal yang Tuhan kuatkan kita, karena Dia mendorong kita supaya kita meminta. Apabila kita meminta, Dia akan memberi kepada kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Carilah kamu akan mendapat. Itu satu dorongan buat kita. Pertolongan dalam segala keperluan kita, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini satu dorongan yang perlu kita pahami dan mengerti. Apabila kita menghadapi kekhawatiran, apabila kita menghadapi ketakutan, apabila kita menghadapi ancaman seperti penyakit yang menular yang hebat hari ini, jangan lupa bahwa pertolongan kita dari segala keperluan kita daripada Tuhan, daripada Yesus Kristus, daripada Allah, daripada Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apabila dia memelihara pikiran kita, Dia memberikan kita damai sejahtera sehingga pikiran dan hati kita tidak kacau, tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Kita memuji Tuhan. Ada yang boleh membantu kita, ada yang menolong kita. Janjinya tidak pernah berubah. Dia selalu berjanji, Dia menyertai kita. Dia selalu mendorong kita. Dia mendekati kita dan mendorong kita supaya kita berdoa. Kalau kita ingin sesuatu, kita minta daripada Tuhan. Yang berikutnya yaitu apa yang kita harapkan, kedatangan Yesus Kristus dan langit, bumi dan baru. Kita punya pengharapan nanti kita dapat bersama dengan Tuhan satu waktu nanti di langit yang baru dan di bumi yang baru. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 13. Tuhan tak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan segala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, saudara, pengharapan kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kita setia dengan sungguh kepada Tuhan.
Karena ada perkara yang telah kita tunggu. Dan itu yang kita harapkan. Pengharapan kita ada sesuatu yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Harapan yang tidak pernah pudar. Harapan yang tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Dia selalu menyediakan apa yang kita inginkan. Percayalah saudara, bahwa ada tempat yang indah yang disediakan oleh Tuhan kepada kita yang mengharapkan daripada Bapa di surga, daripada Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu memimpin kepada kita di dalam kehidupan kita setiap waktu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Karena kehidupan yang kita miliki ini, Tuhan memulakannya, memproseskannya, membuatkan kita tidak kecewa. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia kedua kali, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, oleh itu saudara-saudara, mengharapkan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita yang menganggapkan suatu masa yang begitu dia menghabiskan untuk dunia ini. Suatu masa yang dia pergunakan, yang memboroskan masa untuk dunia ini. Percayalah, kembalilah kepada Tuhan. Jangan menganggapkan janji Tuhan itu satu kelalaian. Karena kelalaian apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita itu adalah dia ingin supaya semua orang bertobat dan selamat. Dia tidak mau ada orang yang ketinggalan. Masih ada kesempatan untuk kita menyampaikan berita ini. Masih ada waktu kita untuk menyatakan kebenaran ini kepada saudara-saudara yang lain yang masih hidup di dalam dunia ini. Tuhan ingin supaya kita berbalik dan bertobat. Percayalah, pengharapan yang kita miliki ini sama dengan pengharapan yang saudara lain tuh miliki. Mereka juga punya pengharapan. Tapi kalau mereka hidup di dalam dunia, secara dunia ini, tiada pengharapan lagi, saudara-saudara. Oleh itu, saya menghimbaukan melalui khotbah ini, kembalilah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Seperti saya sebagai hamba Tuhan berharap, ada pengharapan saya kepada Tuhan. Pengharapan saya bahwa saya akan menikmati apa yang saya kerjakan selagi saya ada kehidupan di dunia ini. Saya bekerja bagi Tuhan. Saya melayani Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, yang kita lihat sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, motif kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Kita orang yang sudah diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Motif kekuatan kita ialah dalam ibadah kita. Di dalam ibadah kita berkobar-kobar beribadah, memuji, mengagung, memuliakan Allah. Mendengar suara firman Allah, mendengar suara kuasa Roh Kudus di dalam pujian dan penyembahan kita. Dan selama ini kita di dalam bentuk had waktu kita bersama keluarga. Sama saja, ibadah itu sangat penting di dalam rumah tangga. Bukan hanya di gereja, di rumah tangga sekalipun. Firman Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tempat mereka. Lihat janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu ada, dia hadir. Dia membuatkan kita semangat karena ada janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia tidak mau manusia itu jatuh dalam dosa. Dia mau manusia itu selamat, kembali kepada Tuhan, supaya semua orang diselamatkan. Di dalam ibadah kita bermacam-macam cara. Kita memberitakan Injil, kita berkunjung rumah ke rumah, kita membawa kabar baik, kita membawa hal-hal yang perlu kita bawa kepada orang yang kekurangan. Kita mendoakan orang sakit, kita mencukupi keperluan orang lain. Itu ibadah. Di dalam gereja kita menyembah, memuji, mendengar firman Tuhan. Kita memberi apa yang kita beri kepada Tuhan. Itu ibadah. Semuanya adalah hasil pengharapan yang kita miliki daripada Tuhan Yesus
Allah Bapa dan Roh Kudus. Apabila kita memiliki semuanya ini, kita dikuatkan, kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam kesulitan waktu yang terhad ini pun kita tidak pernah tidak melakukannya. Kita berbuat seperti yang biasa kita lakukan. Marilah kita beribadah, memuji Allah bersama dalam rumah tangga, supaya kita tidak kehilangan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Yang kedua, yaitu dalam pelayanan kita. Kita diberi waktu untuk melayani. Ada yang melayani menjadi pemimpin pujian, pemusik, penari rebana. Ada yang melayani firman Tuhan. Ada pendua syafaat. Banyak pelayanan kita. Kita boleh membagikan keperluan orang lain. Kita membagikan buah iman kita kepada gereja lain yang membutuhkan. Sumber segala keperluan kita, hasilnya kekuatan kita sebagai orang percaya. Kita memiliki iman, kita memiliki kasih, dan kita memiliki pengharapan. Pengharapan semuanya itu dapat membuatkan kita setia menunggu bila waktunya kita akan menikmati hasil usaha kita. Lihat Rasul Paulus, aku sudah selesaikan segala apa yang aku telah buat, kata Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. 2 Timotius pasal 4 6-8. Mengenai diriku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus sudah mengakhiri pertandingannya. Rasul Paulus sudah mengakhiri pelayanannya. Dia sudah disediakan oleh Allah mahkota kehidupan. Kita bersyukur ada hamba Tuhan yang kita percayai, yang kita imani di dalam firman Tuhan ini. Salah satunya Rasul Paulus yang begitu gigih di dalam pelayanan, yang begitu kuat dalam pelayanan. Dia melayani, dia tidak menghiraukan waktu baik atau tidak baik. Dia menjalankan tanggung jawabnya untuk melayani Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, pengharapan kita itu seperti Paulus. Dia sudah disediakan oleh mahkota kehidupan karena dia sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimana saudara? Saudara sudah melakukan itu? Sudah saudara menyediakan hatimu untuk Tuhan, bekerja melayani Tuhan? Mari kita melakukan pekerjaan Tuhan seperti Rasul Paulus sudah mengakhiri pelayanannya di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur memuji nama-Mu karena Tuhan Allah yang kami sembah, Tuhan yang penuh perhatian, penuh kasih, penuh dengan pengampunan. Kami bersyukur karena kami anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah ditebus daripada dosa. Kami diberi Tuhan kesempatan hidup bersama Tuhan di dunia ini. Kesempatan yang sangat indah ini, hal-hal yang sangat kami rindukan daripada Tuhan. Apabila kami menghadapi kesukaran, apabila kami menghadapi kesulitan, apabila kami menghadapi cabaran dunia ini, kami tahu bahwa Engkau berjanji, Engkau menyertai kami. Roh Kudus yang Kau utuskan di dalam dunia ini untuk menolong kami. Kami sedia dan diberkati dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami menyiapkan hati kami untuk pekerjaan Roh Kudus Tuhan, supaya Ia mengubah hati kami, mengubah hidup kami menjadi hidup yang baik di hadapan Tuhan. Kami ingatkan saudara-saudara kami yang masih memboroskan waktunya secara dunia ini. Tuhan, sadarkan mereka, kembalikan mereka seperti janji-Mu bahwa tidak ada seorang pun yang terluput daripada dunia ini. Seorang pun akan diselamatkan daripada dunia ini, supaya mereka itu diselamatkan ya Tuhan. Kami percaya melalui ibadah keluarga ini,
ada hal yang sangat baik yang boleh kami kongsikan bersama supaya mereka memahami dan mengerti apa maksud pengharapan yang kami nantikan daripada Tuhan, yaitu keselamatan yang telah Tuhan sedia buat kami. Kami ingin melakukan apa yang kami mampu lakukan sebagai umat ketebusan-Mu. Walaupun kami terhad waktu, walaupun kami tidak boleh bergerak satu ke tempat yang lain, walaupun kami di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam setiap keluarga kami, menghiburkan kami, memberikan kami kemampuan hidup bersama-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa, ini doa kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami di sorga, karena firman-Mu itu adalah hidup kami Tuhan. Terima kasih firman yang telah disampaikan, telah dijelaskan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu yang selalu memberkati kami, firman-Mu yang selalu melindungi kami Tuhan. Di saat kami dalam kekurangan, di saat kami dalam sakit Tuhan, Engkau sentiasa melindungi kami, menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan pengucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah anak-anak-Mu yang telah mendengar firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tanamkanlah kok di dalam hati kami Tuhan, agar kami sentiasa merindukan firman-Mu Tuhan Yesus. Diberkatilah dia yang menyampaikan firman pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.